Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa bantu subscribe ya, tekan tombol merahnya, juga like dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Rute perjalanan dan penjelasan ibadah umroh. Tema perjalanan kali ini berbeda dari video-video yang sebelumnya. Jika perjalanan di video sebelumnya tentang destinasi wisata, untuk kali ini khusus untuk wisata hati. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan dan keselamatan hingga Allah kelak mudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Untuk bagian pertama wisata hati, kita akan membahas secara lengkap tentang perjalanan umroh. Umroh seringkali disebut wisata atau perjalanan spiritual ke tanah suci yang ditandai dengan melakukan beberapa kegiatan atau ibadah seperti haji. Oleh karena itu, tak jarang umroh dikatakan sebagai haji kecil. Namun, ada beberapa hal yang membedakan ibadah umroh dengan ibadah haji. Sudah seharusnya pula kita sebagai umat muslim untuk mengetahuinya. Perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari miqat. Miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji atau batas-batas yang telah ditetapkan. Apabila melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Miqat digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adapun batas-batas miqat yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yalamlam. Batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Yaman atau bagi calon jamaah umroh yang datang dari arah selatan. Batas miqat ini
berjarak kurang lebih sekitar 450 km dari kota Mekah. Yang kedua yaitu Miqat Rabiq, yang sebelumnya adalah Juhfah. Batas Miqat ini adalah miqat yang ditentukan untuk jamaah umroh yang datang dari arah barat. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 187 km dari kota Mekah. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah As-Sa'il. Batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Najd atau jamaah umroh yang datang dari arah timur. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 94 km dari kota Mekah. Yang keempat yaitu Bir Ali. Dulu disebut Zulhulaifah. Batas miqat ini adalah batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Madinah atau yang datang dari sebelah utara. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 450 km dari kota Mekah. Berikutnya, yang kelima yaitu Ji'rannah, Tan'im, dan Hudaybiyah. Batas miqat ini adalah batas miqat yang ditentukan untuk penduduk kota Mekah. Batas-batas miqat tersebut masing-masing berjarak kurang lebih sekitar 22 km untuk Ji'rannah dan 5 km untuk Tan'im dan 29 km untuk Hudaybiyah dari kota Mekah. Berikutnya, kita akan bahas tentang ketentuan syarat untuk mengerjakan umroh, yaitu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, serta anggaran. Dan yang kelima, ada mahram. Khusus untuk yang nomor 5 ini dikhususkan bagi wanita. Kemudian, untuk ketentuan berikutnya, kita bahas ketentuan rukun umroh. Ketentuan rukun umroh ini ada 5, yaitu yang pertama, ihram, berniat untuk memulai umroh. Yang kedua, tawaf atau mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i.
yaitu berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah. Kemudian yang keempat, tahallul, yaitu memotong sebagian rambut kepala. Dan yang kelima, tertib. Adapun ketentuan wajib umroh, yaitu yang pertama, melakukan ihram ketika hendak memasuki mikot. Yang kedua, bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut. Meninggalkan rukun, maka umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Meninggalkan kewajiban, umroh tetap sah, dan kesalahan tersebut atau meninggalkan kewajiban tersebut bisa ditutupi dengan dam. Bersetubuh sebelum tahallul, maka wajib membayar seekor kambing. Perlu diketahui bahwa ada beberapa pendapat mengenai hukum pelaksanaan umroh. Menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, ibadah umroh itu hukumnya sunnah. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, umroh itu hukumnya wajib. Oleh sebab itu, dianjurkan bagi setiap muslim untuk melakukan umroh sekurang-kurangnya 1 kali bagi yang mampu. Adapun jenis-jenis umroh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, umroh mufradah, ialah umroh yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Jenis umroh ini dapat dikerjakan oleh siapa saja, asalkan ada niat dan kemampuan untuk menunaikannya, serta dengan waktu yang tidak terikat. Yang kedua, umroh tamatu, ialah umroh yang berkaitan dengan ibadah haji. Jenis umroh ini dilaksanakan terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu umroh sunnah. Selain mengetahui jenis-jenis umroh, sebagai seorang muslim, tentunya kita juga harus mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara umroh dimulai dari niat atau ihram di miqat. Kemudian mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Setelah itu sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah, serta mencukur sebagian rambut kepala atau tahallul. Rangkaian tata cara umroh tersebut haruslah dilakukan secara tertib atau berurutan sesuai apa yang telah disyariatkan di dalamnya. Berikut penjelasan rangkaian tata cara umroh berdasarkan urutan yang telah disebutkan. Yang pertama kita bahas yaitu niat atau ihram. Rangkaian tata cara umroh dimulai dengan berniat untuk umroh di miqat, sembari memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit untuk laki-laki, dan sedangkan untuk wanita cukup memakai pakaian biasa yang menutupi auratnya sesuai syariat Islam. Lafaz niat umroh yaitu labaika umroh, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah niat umroh di miqat, berarti seseorang sudah memasuki prosesi pelaksanaan ibadah umroh. Selama dalam keadaan berihram, dilarang melakukan mahzuratul ihram atau larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memakai pakaian berjahit dan menutup kepala bagi laki-laki. Yang kedua, menutup wajah dan memakai kaos tangan bagi perempuan. Yang ketiga, memakai wewangian pada badan dan pakaian. Yang keempat, mencukur rambut dan bulu pada badan. Yang kelima, memotong kuku atau mencabutnya. Yang keenam, menikah, menikahkan, dan melamar. Yang ketujuh, memburu binatang buruan darat. Yang kedelapan, melakukan hubungan suami istri. Dan yang terakhir, memakai minyak rambut. Ketika dalam keadaan berihram, sepanjang perjalanan menuju Masjidil Haram, disunahkan memperbanyak bacaan kalimat talbiyah. Bacaan kalimat talbiyah
adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Setelah tadi penjelasan ihram, berikutnya yaitu penjelasan tawaf. Rangkaian tata cara umroh yang kedua adalah tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Untuk mempermudah jamaah saat tawaf, sekarang terdapat garis imajiner, yaitu garis lurus antara Ka'bah dan lampu yang dipasang di sisi masjid. Pada batas ini, melihat ke arah Ka'bah sambil melambaikan tangan dengan mengucap Bismillah, Allahu Akbar. Sepanjang tawaf dianjurkan memperbanyak doa, bisa doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau boleh membaca doa lainnya sesuai dengan keinginan. Setelah selesai tawaf, disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Lalu kemudian minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Setelah selesai melakukan tawaf, berikutnya yaitu melakukan rangkaian tata cara umroh yang ketiga, berjalan kaki antara Bukit Shafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran. Kegiatan ini disebut dengan sa'i. Dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dengan naik ke Bukit Shafa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan La ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
la ilaha illahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu sebanyak 3 kali. Kemudian berdoa sekehendaknya. Amalan pada poin ini diulangi setiap putaran di sisi Bukit Safa dan Marwah disertai dengan doa. Setelah selesai melakukan sa'i, kemudian tibalah di akhir dari prosesi kegiatan ibadah umroh, yaitu tahallul, mencukur rambut. Bagi pria, boleh mencukur sebagian, boleh juga mencukur habis semuanya. Sedangkan untuk wanita, cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari saja. Rangkaian tata cara umroh sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, yaitu tertib. Maksudnya, dari semua rangkaian nomor 1 sampai dengan nomor 4 harus dilakukan secara berurutan. Tidak bisa dengan alasan apapun, misalnya melakukan tahallul lebih dahulu dari tawaf atau melakukan sa'i kemudian baru berpakaian ihram. Intinya, semuanya harus dilakukan sesuai tata cara dan urutan. Tidak bisa melompati atau mendahulukan mana yang bukan berurutan. Demikian penjelasan lengkap rute perjalanan ibadah umroh mulai dari awal hingga akhir. Semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi saya. Semoga kita semua kelak akan dimudahkan jalan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian perjalanan umroh kita di Wisata Hati kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan belajar bersama-sama. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.